Kami akan menyampaikan proposal dari tim di Rumah Sakit Bethesda. Dalam hal ini kami ambil judul dengan pengembangan perpustakaan digital atau Learning Resource Center dengan pendekatan knowledge management. Adapun dengan pendahulunya adalah memang sejak awal berdirinya perpustakaan berfungsi sebagai salah satu sumber informasi dan knowledge baik untuk akademisi di bidang pendidikan sampai dengan orang awam. Oleh karena itu, secara tidak langsung perpustakaan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya oleh informasi yang mereka butuhkan. Perpustakaan Rumah Sakit Bethesda yang sudah dikenal oleh umum seringkali disebut sebagai perpustakaan tradisional bertipe konvensional. Segala pelayanan dan proses yang terjadi di dalam perpustakaan masih dilakukan secara manual dan pengelolaannya bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari proses pengadaan dan penyimpanan sumber informasi yang berupa buku, jurnal, makalah, dan berbagai jenis tulisan ilmiah lainnya masih dilakukan secara manual, yang mana pada tahun 1999, Perpustakaan Rumah Sakit Bethesda melayani anggota perpustakaan yang beberapa di antaranya adalah pasien dan keluarga pasien dengan cara keliling menggunakan troli baca itu Pak ya. Dan proses pemesanan dan pembelian buku, kemudian pengaturan buku di rak, kemudian pemberian barcode pada buku dengan stempel. Seiring dengan kemajuan pada bidang teknologi dan informasi, menuntut perpustakaan tradisional untuk melakukan berbagai perubahan yang diperlukan. Dalam hal ini, untuk menuju ke perpustakaan digital. Mengidentifikasi masalahnya, mengingat semakin banyaknya penyedia sumber informasi lainnya di dalam masyarakat, seperti toko buku maupun keberadaan informasi digital seperti e-book yang dapat diperoleh melalui internet. Kondisi perpustakaan tradisional yang ada saat ini juga menjadi hal lain yang ikut melatar belakangi tuntutan perubahan yang harus dilakukan. Anggota perpustakaan sering merasa bahwa pelayanan kondisi perpustakaan sudah kurang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Terlebih pada masa pandemi seperti ini, sedang membatasi untuk jumlah pengunjungnya guna menghindari penyebaran virus COVID-19. Apabila perpustakaan tradisional tidak melakukan perubahan strategis yang diinginkan oleh anggotanya, bukan tidak mungkin perpustakaan akan semakin terpuruk karena ditinggalkan oleh anggotanya yang beralih ke sumber informasi lainnya. Berbagai strategi perubahan yang dapat dilakukan oleh perpustakaan tradisional tentunya harus disesuaikan pula dengan kondisi internal dalam perpustakaan itu sendiri, seperti kondisi manajemen perpustakaan, dana yang dimiliki oleh perpustakaan, sampai dengan aset yang ada dalam perpustakaan. Itu berupa infrastruktur, pustakawan, dan knowledge yang mereka miliki. Mengingat pentingnya knowledge dari perpustakaan dan pengelola perpustakaan, maka diperlukan suatu sistem yang disebut dengan knowledge management untuk menjaga dan mengelola knowledge mereka yang baik. Dengan adanya knowledge management, maka pengelola perpustakaan dapat membuat dan mengimplementasikan strategi terbaik yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam perpustakaan tradisional, sehingga fungsi, peranan, dan keberadaan perpustakaan masih dapat dipertahankan. Dengan menerapkan knowledge management, maka operasionalnya diharapkan perpustakaan tradisional yang ada dapat melakukan transformasi untuk menuju bentuk perpustakaan baru yang disebut perpustakaan digital atau e-library. Pun untuk tujuannya itu menyusun kerangka penerapan knowledge management pada perpustakaan tradisional untuk bertransformasi menjadi perpustakaan digital. Yang kedua, meningkatkan kemampuan SDM untuk untuk meningkatkan kemampuan SDM melalui minat baca. Kemudian ketiga, mengolah dan merawat bahan pustaka. Dan yang keempat, memberikan layanan bahan dan service yang artinya yang kedua, akses yang mudah.
di mana akses perpustakaan digital lebih mudah dibandingkan dengan perpustakaan konvensional, karena pengguna tidak perlu dipusingkan dengan mencari di katalog dengan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, dipublikasi karya secara global, sehingga karya yang dipublikasikan secara global ke seluruh dunia dengan bantuan internet. Adapun sasarannya adalah ke seluruh anggota perpustakaan dan umum. Dan dengan nama proyeknya adalah untuk pengembangan perpustakaan digital atau Learning Resource Center Bethesda dengan pendekatan knowledge management. Adapun analisis kebutuhannya, di mana knowledge management pada perusahaan tradisional telah melahirkan bentuk perpustakaan baru yang disebut sebagai perpustakaan digital, di mana menurut Pak Sismanto, perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi tersebut melalui perangkat digital. Adapun proses untuk pembuatan perpustakaan digital menurut Bu Suryandari, terdapat proses digitalisasi yang terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu scanning, editing, dan uploading. Untuk proses perubahan ini tidak lepas dari perencanaan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, dan contoh dari pemanfaatan teknologi informasi yaitu adalah pembangunan jaringan LAN dan WAN, di mana jaringan LAN dikhususkan untuk memperlancar komunikasi dan sharing informasi dan knowledge secara internal, bisa sesama pengelola perpustakaan atau anggota datang langsung ke perpustakaan. Sedangkan jaringan WAN lebih dikhususkan untuk menjembatani komunikasi antara anggota perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi dan tidak datang langsung ke perpustakaan, atau antar perpustakaan yang ada antar perpustakaan dengan para stakeholder-nya. Dan untuk perkembangan teknologi informasi, yang terjadi di bidang software dan hardware juga turut mendukung implementasi knowledge management pada perusahaan perpustakaan. Melalui software dan hardware yang sudah dapat dibuat suatu program aplikasi untuk membantu perpustakaan dalam kegiatan operasional sebagai berikut, di mana yang pertama adalah My Library, yang kedua pembuatan website perpustakaan, dan yang ketiga adalah untuk timeline pelaksanaannya dalam tahap ini khusus untuk pembentukan database harus mempunyai prioritas dengan dimulai dengan pembentukan database produk-produk lokal seperti hasil penelitian, hasil pengabdian masyarakat, tesis, disertasi, skripsi, dan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga. Adapun kegiatannya untuk pembuatan My Library, kita mulai dari November tahun 2020 sampai bulan Februari 2021. Kemudian untuk pembuatan website perpustakaannya, kami mulai dari bulan Maret 2021 sampai Juli 2021. Kemudian untuk pembangunan hotspot area dari bulan Agustus sampai bulan November 2021. Adapun untuk anggaran di perpustakaan Bethesda kita belum punya pustakawan dan juga belum ada tenaga perpustakaan. Jadi kami mencari untuk klasifikasinya dari S1 atau D3 perpustakaan atau pustakawan dengan jumlah 2 orang, kemudian seperangkat komputer sebanyak 2 orang juga, 2 biji ya, 2 macam, dengan biaya sekitar 12 juta. Kemudian scanner juga sebanyak 2, 1 juta. Kemudian untuk softwarenya ada 1 macam seharga 5 juta. Untuk lokalnya itu sekitar 5 juta. Kemudian untuk internet atau hotspot itu sekitar 3.600.000. Kemudian untuk jurnal ada 22 juta. Jadi jumlah total adalah 46.600.000. Tapi ini belum termasuk untuk biaya sumber daya manusianya. Nah, demikian dari kami untuk membangun perpustakaan
digital Rumah Sakit Bethesda bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena diperlukan perencanaan dan studi kelayakan secara teknis, ekonomis, dan sosial. Namun demikian, keberhasilan bangun perpustakaan digital secara baik, niscaya perpustakaan Rumah Sakit Bethesda akan semakin meningkat, sehingga pelayanan kepada anggota, masyarakat, dan pengguna perpustakaan Rumah Sakit Bethesda juga akan semakin baik. Demikian, ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Immanuel Limanto. Saya kira tadi menarik yang disampaikan dan sudah ada perencanaan yang lumayan detail juga. Dan ya ini sebenarnya kita bersama-sama mencari peluang untuk kolaborasi yang saya kira untuk memudahkan pengembangan perpustakaan secara bersama-sama itu barangkali akan bisa dilakukan juga, termasuk juga barangkali nanti sharing apakah knowledge-nya atau mungkin juga kalau ada sumber-sumber pendanaan yang bisa kita target bersama-sama, barangkali bisa akan kita upayakan untuk bisa dikerjakan. Baik, untuk yang pertama kami persilakan Dr. Guardian. Baik, terima kasih Dr. Lutfan. Ya, saya kira menarik yang di Bethesda dan mirip-mirip juga dengan rumah sakit yang lain, Sarjito, kemudian ada rumah sakit akademik. Sama sih sebenarnya masukan saya kira-kira ya bagaimana ya caranya kita bisa mentransformasi perpustakaan yang tadinya mengelola mengelola buku-buku atau mungkin bahan-bahan digital yang sudah terpublikasi, tetapi ini kita mengelola juga informasi-informasi yang tidak terpublikasi gitu. Jadi kayak tadi yang saya usulkan di rumah sakit akademik umpamanya, ya pustakawan itu atau mungkin perpustakaan itu ditransformasi jadi knowledge manager unit ya, knowledge unitnya yang nanti bisa masuk di mana-mana gitu loh, masuk di unit lain yang di rumah sakit, sehingga dia bisa mengekstraksi tacit knowledge dari masing-masing unit itu sehingga bisa dibuat pendokumentasian yang kepentingan internal. Kalau untuk yang mengelola buku-buku, mengelola bahan digital, saya kira itu sudah canggih-canggih lah. Masing-masing rumah sakit sudah punya caranya sendiri, sudah punya toolsnya yang sendiri. Tapi bagaimana mengekstraksi knowledge yang dari masing-masing unit itu yang tidak terpublikasi, itulah yang. Nah, saya nggak tahu apakah unit perpustakaan itu kita reformasi gitu, mungkin jadi tidak hanya sebagai unit perpustakaan tapi juga perpustakaan yang knowledge management gitu di institusi, supaya nanti bisa lebih luas lagi ya cakupan cakupan tanggung jawab dan juga pekerjaannya tidak monoton untuk mengelola bahan-bahan buku-buku tadi. Mungkin itu Pak Dr. Lutfan, saya kira sama dengan yang rumah sakit lain maksud saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Dr. Guardian. Ya, saya kira ini sangat menarik, sangat penting juga karena memang barangkali 80 kalau dari referensi ya 80% lebih knowledge di organisasi itu masih bersifat tacit knowledge ya, belum eksplisit ya. Sehingga ini sebenarnya yang juga menjadi dasar untuk pengembangan model knowledge management ini, sehingga di institusi Bapak Ibu yang sudah punya banyak knowledge worker tadi itu knowledge-nya bisa eksplisitkan dan juga terus kemudian bisa dimanfaatkan untuk perkembangan organisasi. Ya, selanjutnya kami persilakan Bu Putu. Ya baik, barangkali sambil menunggu Bu Putu, Bu Putu sudah bisa. Ya, maaf nggak sadar kalau mic saya ternyata mute. Oh ya, silakan Bu Putu. Ya, jadi terima kasih Mas Lutfan dan Mas Gugu ya atas tadi pendapat-pendapatnya. Saya rasa yang disampaikan oleh Mas Lutfan tadi juga menarik, bagaimana
perpustakaan rumah sakit itu untuk bisa mengupgrade kemampuan dan juga perannya itu saya rasa memang tidak bisa atau bukan tidak bisa, sulit kalau kita sendirian. Jadi saya rasa kita perlu berkolaborasi baik dengan unit-unit lain di rumah sakit maupun dengan pihak eksternal. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Gugu bahwa kita tuh mestinya bisa juga mengelola knowledge ya, artinya ada tacit knowledge yang harus dikelola dan di-share ke sebanyak mungkin orang, terutama di dalam rumah sakit. Nah itu mungkin kalau perpustakaan sendiri yang melakukan itu tidak akan sanggup, apalagi kalau rumah sakitnya besar seperti Sarjito misalnya. Nah itulah perlunya kita berkolaborasi dengan misalnya Diklat. Jadi Diklat itu kan ada banyak kegiatan pengembangan. Nah dalam kegiatan pengembangan itu pasti ada banyak diskusi, ada banyak seminar dan sebagainya. Dan mulai sekarang mungkin atau kalau sudah dilakukan dari hasil seminar atau diskusi-diskusi itu mungkin ada catatan-catatan atau ada ringkasan atau summary, kita bisa mulai dari situ. Jadi itu yang kemudian disebarkan dan kita membuat mekanisme bagaimana caranya supaya summary-summary seperti itu tidak hanya diketahui oleh orang yang mengikuti seminar atau kegiatan tersebut saja, tapi juga bisa diketahui atau disebarluaskan ke sebanyak mungkin orang, terutama di dalam rumah sakit. Karena kan tujuannya adalah kita knowledge management ini kan tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi secepat mungkin dan seluas mungkin, terutama ke semua bagian di dalam rumah sakit ya, supaya knowledge itu bisa kita gunakan bersama-sama. Misalnya dari situ kita dapat evidence baru mengenai cara penanganan kasus tertentu, misalnya terutama kalau yang sekarang kan dalam konteks COVID gitu ya. Jadi dengan demikian maka teman-teman yang ada di pelayanan atau yang di manajemen itu juga akan merasa terbantu dengan adanya hal-hal seperti itu. Jadi mereka bisa misalnya pengambilan keputusan klinis atau pengambilan keputusan manajemen juga bisa dibantu dengan supply informasi yang seperti itu. Saya rasa itu juga bisa menjadi peran perpustakaan ya, tapi dengan itu tadi dengan catatan kita berkolaborasi dengan unit lain di dalam rumah sakit. Kemudian misalnya kayak Bethesda, mungkin Bethesda bukan rumah sakit jejaring seperti rumah sakit beberapa jenis rumah sakit yang lain ya, tetapi setidaknya di dalam jaringan Bethesda yang ada itu maksudnya gini, sesama rumah sakit Bethesda misalnya, mungkin bisa saling berkolaborasi juga. Jadi kan ada rumah sakit Bethesda yang kecil-kecil, yang agak di ujung-ujung wilayah gitu ya, yang mungkin mereka tidak begitu mudah dalam mengakses pengetahuan. Nah ini mungkin bisa membuat jejaring, jadi rumah sakit Bethesda Jogja bisa menjadi semacam sumber yang mensuplai informasi dan pengetahuan untuk mereka juga. Nah jadi dengan cara demikian peran kita jadi lebih luas, di samping untuk menyediakan informasi untuk internal, kita juga bisa membawa manfaat itu ke arah yang lebih luas. Nah itu bisa dimasukkan dalam perencanaan juga gitu, sehingga kalau misalnya rumah sakit lain bisa mendapat manfaat dari kita, mungkin ada kontribusi tertentu yang bisa kita mintakan dari mereka. Kontribusi nggak harus selalu berupa finansial ya, bisa juga kontribusi yang lain gitu yang kita butuhkan supaya perpustakaan kita bisa menuju ke yang kita inginkan, yang kita rencanakan. Mungkin itu dari saya, Pak Lutfan, terima kasih. Ya terima kasih Bu Putu. Baik, kalau dari tim Sebu ada yang hadir nggak ya? Ada, Dokter. Ada ya? Iya, ada. Oh ya, silakan. Kami persilakan Bu Farida aja. Ya. Oke, matur nuwun. Sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lufan, Dr. Guardian, dan Bu Putu untuk telah memberikan waktu kepada kami, perwakilan dari Sebu, untuk mempresentasikan apa yang ingin kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf karena Dr. Lukman yang seharusnya mempresentasikan tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditunda. Oke. Apunten sudah melihat PowerPoint yang kami share? Sudah kelihatan. Silakan Bu Farida. Oke, matur nuwun. Di sini kami sebenarnya pusat kajian itu termasuk dalam
fakultas ya, sehingga kami sebenarnya sudah mempunyai perpustakaan fakultas. Tapi di sini kami berpikir bagaimana kalau seandainya pusat kajian itu mempunyai mempunyai perpustakaan sendiri, di mana perpustakaan tersebut bisa mengkompilasi dari hasil-hasil proyek-proyek dari pusat kajian itu sendiri. Itu pemikiran awal kami. Selanjutnya di sini, tapi di sini kami dari pusat kajian itu mempunyai beberapa masalah, di antaranya yaitu anggaran untuk pembangunan perpustakaan. Karena sebenarnya kami sudah mempunyai perpustakaan, yaitu sekali lagi sudah ikut dengan fakultas. Yang kedua, yang kami rasa menjadi masalah di sini adalah sumber daya manusia. Kami tidak mempunyai sumber daya manusia IT, di mana di situ akan membangun sebuah database besar yang disebut sebagai perpustakaan elektronik. Selanjutnya tujuan kami di sini yaitu untuk mempermudah pengelolaan buku dan hasil dari proyek-proyek di pusat kajian, baik itu penyampaian informasi melalui PowerPoint dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya hasil dari proyek-proyek di pusat kajian, tapi dari hal-hal yang lainnya, termasuk itu misalnya PowerPoint. Yang selanjutnya di sini yaitu untuk menghemat biaya cetak dan ruangan. Sejujurnya kami di pusat kajian ini tidak ada ruangan khusus untuk perpustakaan. Jadi di sini akan sangat membantu jika dibangun perpustakaan elektronik. Selanjutnya target di sini yaitu membangun perpustakaan yang bisa diakses oleh mahasiswa, sivitas pusat kajian, kalau bisa seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Sasaran yang utama yaitu sivitas pusat kajian, yang selanjutnya itu mahasiswa, dan kalau bisa itu yaitu masyarakat luas. Di sini proyek yang ini kami namakan sebagai LSEBU atau Electronic Library dari Cebu. Di sini ada analisis kebutuhan seperti yang sudah kami katakan tadi, pusat kajian tidak mempunyai perpustakaan umum, maksudnya khusus untuk pusat kajian, tapi kami sudah include masuk pada perpustakaan fakultas. Jadi di sini kami akan membuat dari awal ancang-ancang atau rencana yang ingin kami sampaikan. Yaitu di sini ada analisis pusat kajian di sini perlu tidak adanya perpustakaan di pusat kajian. Kami rasa dari Cebu memerlukan suatu perpustakaan di mana yang tadi saya sampaikan di awal untuk mengkompilasi hasil-hasil dari proyek-proyek yang telah ada di pusat kajian. Pusat kajian di UGM atau di FKKMK UGM di sini ada banyak sekali pusat kajian, sehingga ketika nanti kita mempunyai perpustakaan elektronik, kita bisa mengkompilasi hasil-hasil dari proyek di setiap pusat kajian. Itu akan sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Di sini desain, di sini akan sangat bagus jika desain yaitu seperti tujuan kami, yaitu perpustakaan elektronik. Nah di sini, di era pandemi, di era globalisasi kemajuan teknologi seperti ini, akan sangat menarik jika perpustakaan elektronik ini bisa terbangun dengan epic, di mana pusat kajian ini bisa menyebarluaskan ilmu-ilmu yang mereka telah telusuri atau telah mereka perdalami. Selanjutnya di sini ada kita membangun yang pertama yang paling utama dari perpustakaan elektronik yaitu website, di mana website tersebut membutuhkan pihak-pihak atau orang-orang dengan IT yang sangat bagus. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Dari sekian tadi itu, dari step-step awal sampai akhir kita membutuhkan evaluasi. Apakah ini memungkinkan untuk dibangun di pusat kajian atau tidak? Dengan kendala-kendala yang telah kami sebutkan dan belum ada kendala-kendala yang lain. Walaupun kita mempunyai kekuatan-kekuatan yang bisa mendorong elektronik perpustakaan di pusat kajian ini terbentuk. Selanjutnya ini ancang-ancang kami yang kami dulu telah sampaikan, yaitu timeline dari pelaksanaan. Seharusnya untuk bulan-bulan ini atau tanggal-tanggal ini kita sudah mengajukan proposal. Tapi yaitu kita tidak bisa mengajukan proposal langsung karena ada beberapa revisi, harus ada persetujuan dan lain sebagainya. Di mana setelah mengajukan proposal kita harus membuat perancangan yang seperti tadi saya sampaikan. Selanjutnya promosi. Promosi di sini bukan berarti harus ke seluruh masyarakat Indonesia, kita promosi ke pusat kajian. Jadi kayak berkompromi bagaimana kalau kita mendirikan perpustakaan elektronik di pusat kajian. Selanjutnya kalau misalnya memang itu dari pusat kajian yang lain setuju, kita bisa menyiapkan aplikasi dan mengaplikasikannya seperti apa. Di sini ada analisis kebutuhan anggaran. Analisis kebutuhan anggaran kami sungguh sangat tinggi
menurut saya sangat tinggi karena jujur kami dari Pusat Kajian Cebu tidak memiliki dana sebanyak ini untuk membangun perpustakaan elektronik. Nah, di sini habis sekitar, karena ini membangun dari awal, jadi kita di sini ada menghabiskan sekitar 251 juta sekian. Demikian Dr. Lufan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Farida. Ya, saya kira sangat menarik ya. Jadi memang mungkin sebagai pusat kajian masih di bawah fakultas, tapi karena letaknya sangat strategis ya, karena kan banyak kajiannya yang dilakukan Cebu itu juga berdampak sangat penting seperti untuk kebijakan juga, sehingga salah satu isunya itu adalah agar hal-hal yang dilakukan, kajian-kajian yang dilakukan di Cebu itu juga bisa diidentifikasi, dan mungkin sebagai salah satu kontributor untuk knowledge-nya yang ini sangat penting untuk pengembangan knowledge management. Dan nanti mungkin akan kita detailkan lagi juga kira-kira strateginya untuk merealisasikan hal tersebut itu bagaimana, yang akan diskusikan dalam beberapa pertemuan ke depan. Baik, untuk selanjutnya ada komentar dari Dr. Guardian. Ya baik, terima kasih Dr. Lutfan. Ya terima kasih Mbak Farida ya sudah presentasi terkait dengan Cebu. Tapi saya kembalikan lagi bahwa ya kalau dikatakan bahwa Cebu itu kan bisa dibilang pusat kajian juga ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan penelitian, pelatihan, dan proyek-proyek kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, yang sangat menurut saya malah justru hal-hal tersebut yang penting untuk didokumentasikan juga ya. Jadi contoh begini, umpamanya ada call, ini ada call, sebut saja mungkin katakanlah call untuk uji klinis vaksin COVID umpamanya. Nah itu diselenggarakan oleh dana dari mana umpamanya. Nah pada saat kita ada call itu kan mestinya kita akan merespon kita respon kita mau ikut atau tidak. Kalau kita mau ikut, nanti resource person-nya siapa saja yang nanti akan kita kita buat tim untuk menyusun proposal ini. Lalu kemudian strategi nyusun proposalnya bagaimana. Terus dan hal-hal seperti itu. Di mana Cebu ini kan sebenarnya sudah punya banyak resource ya yang entah itu pembuatan proposal, entah itu nanti punya networking, katakanlah kalau tadi call-nya itu membutuhkan jejaring dengan universitas lain atau jejaring dengan institusi lain, ini network-nya sudah banyak. Nah, sehingga menurut saya network itu juga perlu didokumentasikan gitu. Resource person-nya perlu didokumentasikan, network-nya perlu didokumentasikan, lalu kemudian ada pola-pola project management yang sudah dilakukan terkait dengan penelitian-penelitian itu didokumentasikan, sehingga kalau ada call suatu saat, tiap tahun pasti ada ya call kayak gitu, itu dengan mudah orang-orang Cebu, ini tentang vaksin nih, vaksin tuh resource personnya si A, si B, si C, si D, langsung buat pertemuan, kita mau nggak ini ngajukan proposal ini, kalau iya nanti tim leadernya siapa, udah tertata gitu loh, sudah cepat kita untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Dan resource personnya tidak hanya satu ya, udah banyak kan di Cebu itu, dari departemen-departemen atau mungkin dari luar ya, partner-partner di luar. Nah termasuk dari pola-pola project implementation-nya itu juga saya kira menarik untuk didokumentasikan, sehingga pada saat ada ini project-nya ternyata diterima, accepted, terus kemudian dan ini running, kita punya referensi bagaimana pengelolaan project ini dengan baik. Pengalaman-pengalaman yang dulunya mengelola project ini bagaimana itu bisa diadopsi sehingga implementasinya jadi lebih smooth ya. Sebagai saya melihatnya ini Cebu sebagai pusat kajian ya. Dan tentunya ada kegiatan-kegiatan lain seperti pelatihan-pelatihan itu juga, kalau ada partner tiba-tiba datang, tiba-tiba mengontak, wah saya butuh pelatihan ini nih, pelatihan A nih, kayaknya Cebu itu sudah pengalaman untuk mengelola pelatihan yang
katakanlah GCCP atau apa ya yang kaitannya dengan laboratorium gitu, itu kita tahu bahwa ini kita sudah punya standarnya, kita sudah punya resource personnya. Tinggal bagaimana mengelola ya negosiasi, lalu kemudian mengeksekusi dari pelatihan-pelatihan tersebut secara lebih baik dan dan berkembang terus gitu ya, berkembang sehingga bisa saja nanti ada produk-produk baru terkait dengan pelatihan itu yang bisa di-generate dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, sehingga ini jadi produk unggulannya dari Cebu. Nah, saya kira saya lebih melihatnya dari sisi situ ya, dari sisi project management atau dari sisi pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan Cebu, yang itu penting untuk kita dokumentasikan dan bisa jadi referensi bagi pengembangan implementasi atau peluang-peluang pengelolaan proyek selanjutnya. Mungkin itu Dr. Lutfan yang ini masukan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Guardian. Ya, saya setuju yang disampaikan Dr. Guardian tadi. Jadi sebenarnya banyak hal yang di Cebu sendiri itu punya knowledge yang kaya, dan ini yang harapannya nanti bisa kita barangkali diskusikan untuk dikembangkan bersama-sama. Baik, selanjutnya Bu Putu. Ya, terima kasih Dr. Lutfan atas kesempatannya. Saya melihat dari sisi yang agak lain ya, misalnya gini, tadi kan butuh dana yang cukup besar itu untuk pengadaan berbagai macam peralatan ya. Saya rasa apakah mungkin jika Cebu sebagai satu pusat kajian yang ada di bawah FK KMK UGM bersama-sama juga dengan pusat-pusat kajian yang lain termasuk PKMK itu berkolaborasi sehingga kita tidak perlu masing-masing punya misalnya punya server sendiri-sendiri gitu ya, karena saya rasa kami di PKMK itu juga kelihatannya akan sulit ya kalau misalnya mau pengadaan sendiri alat yang harganya juga cukup mahal itu. Jadi apakah mungkin jika misalnya kita pakai sumber daya yang ada di perpustakaan FK KMK UGM, tinggal mungkin isinya aja yang kita kelola seperti itu. Jadi tinggal mikirin bagaimana repositori dan sebagainya ya, taksonominya dan sebagainya itu yang diatur sehingga kita tidak perlu masing-masing punya gitu. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih Pak Lutfan. Ya, terima kasih Bu Putu. Ya, ini saya kira sangat menarik. Jadi ini yang barangkali nanti akan kita follow up lebih lanjut di beberapa diskusi berikutnya untuk kemungkinan kolaborasi. Baik, ya di sini kebetulan ada juga Pak Sukirno. Setelah tadi ada beberapa presentasi, barangkali ada komentar dari Pak Sukirno. Kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Lutfan atas waktunya. Bapak Ibu semua dari berbagai rumah sakit, RSUP Sarjito, kemudian RSA UGM, Rumah Sakit Peseda, kemudian HDS. Yang pertama yang saya garis bawahi dari beberapa tadi presentasi yang sudah dilakukan, pertama adanya kesadaran bersama di antara beberapa tim tadi bahwa sebenarnya di masing-masing rumah sakit itu ada sebuah kekuatan, yaitu adanya repositori yang dimiliki masing-masing institusi yang itu unik, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, itu sebuah kekuatan pertama sebagai sebuah konten itu nanti. Terus yang kedua adanya kesadaran untuk transformasi. Transformasi yang bagaimana? Transformasi bahwa situasi dan kondisi saat ini yang ada itu tidak akan berkembang kalau tidak ada sebuah perubahan. Salah satunya adalah bagaimana menyajikan yang tadi dimiliki pada poin pertama dalam bentuk sebuah digital sehingga memudahkan kapanpun, dimanapun orang yang membutuhkan yang kita miliki itu nanti akan mudah dilakukan. Sehingga tidak tergantung situasi dan kondisi waktu kita bisa menyajikan. Nah, dari kedua hal itu, menurut hemat saya, dari masing-masing proyek yang belum dimasukkan, itu adalah upaya-upaya untuk diseminasinya. Jadi belum masuk program-program bagaimana agar apa yang tidak memiliki nanti betul-betul nanti bisa disebarluaskan, bisa diseminasikan ke seluruh sivitas yang akan menjadi sebuah sasaran dari kegiatan itu. Pada materi yang ketiga kemarin kan ada Pathfinder ya. Pathfinder itu kan upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan bahwa apa yang kita miliki akan kita sebarluaskan ke sivitas yang kita miliki agar betul-betul
yang ada di dalam tempat kita itu nanti diketahui banyak orang. Kalau misalnya saja kita sudah punya konten, kita sudah membuat tool dalam format digital, tetapi kalau tidak ada program kegiatan nih dalam rangka untuk menyebarluaskan apa yang kita miliki, ya nanti akhirnya pengetahuan yang kita miliki tidak bisa dipakai oleh banyak orang. Sehingga tujuan knowledge management salah satunya adalah agar organisasi kita itu tambah bagus dengan adanya supply, ya pengetahuan yang kita miliki itu kurang bisa tercapai dengan baik. Nah, makanya ada namanya agile, ya. Agile itu adalah kita harus menyadari, memahami, cerdas di dalam rangka mengetahui kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Maka senantiasa kita harus betul-betul berpikir untuk inovatif. Kalau ini sudah ada, apa yang akan kita lakukan lagi? Kalau ini sudah ada, apa yang perlu kita rubah lagi? Kalau yang ini sudah ada, apa yang akan kita sajikan kembali? Nah, mungkin itu saya kira bagian-bagian dari knowledge management juga kita masukkan di dalam proposal itu. Itu kegiatan-kegiatan dalam rangka agar pengetahuan yang kita miliki itu nanti bisa dimanfaatkan sehingga bisa memberikan kontribusi secara optimal terhadap institusi kita masing-masing. Nah, nanti pada gilirannya juga masyarakat luas, tidak hanya sekedar institusi kita, adalah masyarakat luas ilmu pengetahuan. Kalau kita bergerak di bidang kesehatan kedokteran, otomatis nanti masyarakat luas bidang kedokteran masyarakat, apalagi masyarakat umum. Nah, itu mungkin saya kira itu juga perlu dimasukkan Dr. Lufan terhadap proyek-proyek yang teman-teman tadi sudah berupaya untuk membuat itu. Sehingga betul-betul nanti dari proyek itu komprehensif, dari aspek kontennya kuat, dari tool alatnya kuat, kemudian program-program kegiatan untuk mendukung diseminasi pengetahuan itu nanti betul-betul bisa kuat. Mungkin itu tambahan komentar dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Sukirno. Ya, saya kira sangat menarik tadi yang disampaikan Pak Sukirno, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah punya modal ya, dan ini barangkali nanti untuk aktivitas selanjutnya kita akan bersama-sama juga mengidentifikasi apa yang aktivitas yang mungkin bisa kolaborasi, dan saya kira untuk termasuk juga potensi pendanaan yang akan barangkali kita target ya, untuk misalnya kayak capacity building dan barangkali juga termasuk konten itu mungkin sudah ada potensi untuk bisa bersama-sama kita target, dan nanti barangkali nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, untuk sesi-sesi berikutnya nanti kita akan mendetailkan dalam plan of action dan business plan ya, yang juga akan dipandu oleh Bu Putu, Pak Kirno, dan teman-teman semua. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu kita sudah terlambat beberapa menit, kami ucapkan terima kasih sekali atas partisipasinya, dan insya Allah pada minggu depan kita lanjutkan lagi, dan nanti akan kita follow up lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, untuk bisa kita cari hal-hal yang mungkin penting untuk dikolaborasikan, dan barangkali juga strategi untuk implementasi yang lebih detail seperti apa itu yang akan kita lakukan pada beberapa pertemuan mendatang. Baik, sekali lagi terima kasih juga kepada para narasumber, dan kita akhiri sesi ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.